Halo semuanya, kembali lagi di Untung Putro Channel. Kali ini gue mau review mobil gue yang tiap hari gue pakai, BMW 328i 2014. Pertama-tama kita mau bahas bodi depan. Bodinya seperti ini udah nggak standar lagi. Gua kemarin habis ganti body kit M3 semua satu set. Kalau yang belum nonton modifikasinya ada di video gua yang sebelumnya. Ini bodinya seperti ini depannya, dan emang looknya emang keren banget sih kalau menurut gua. Kalau setelah diganti itu sama belum diganti, mungkin fotonya ada di sini, itu berubah total karena di sini yang dilihat di sini ganti body kit depan, grill, kap mesin, dan fender. Di depan ini ada grillnya udah gua ganti juga, ada gua bikinin video juga tersendiri, ada di video yang sebelumnya. Di sini merubah banget looknya. Jadi ini namanya grillnya M3 double slat, namanya, kemarin beli di Tokopedia. Kita pindah ke bagian fender. Di sini ganti juga kemarin, dari sini ke sini ini ganti. Ini aslinya polos, ini ganti yang ada lubangnya kayak gini. Fungsinya sebenarnya nggak ada selain nambah looknya jadi M banget, M3. Naik ke atas dikit, ini aksesoris tambahan juga, spion, cover spion karbon, kemarin juga gantinya barengan sama grill. Kita turun ke bawah, di sini kita ganti juga sampingnya, bodi samping, ini namanya apa? Side skirt. Ini hampir nggak ada bedanya sih dari aslinya, tapi ini diganti juga kemarin. Nah, nanti mungkin kita mau pasangin apa bawahnya itu lip yang bagian samping dan bagian depan biar agak kelihatan lebih ceper lagi. Oke, sekarang kita masuk bagian belakang. Dari bagian atasnya dulu. Kita pertama-tama kita kemarin pasang ductile karbon barengan dengan pasang body kit, dan kita ke bawah dikit. Ini yang paling kelihatan beda banget. Body kitnya kita juga ganti dengan M3 style. Terus di sini knalpotnya kita ganti juga karena modelnya begini. Jadi untuk menyesuaikan bentuk body kitnya kita ganti juga knalpotnya. Jadi 4 kayak gini. Aslinya cuma 2 di bagian kiri. Setelah ini kita masuk ke bagian mesin. Oke, ini mesinnya. Mesinnya ini 2000 cc 4 silinder. Tipe mesinnya N20 242 HP 350 Nm. Ini mesinnya benar-benar compact ya. Compact ya dalam artian gua di sini lihatnya padat banget gitu. Jadi mesinnya gede, powerful banget sih menurut gua. Ini lebih powerful dari 320i yang biasa karena HP-nya beda. Di sini mesin gua nggak pernah bongkar nih. Kemarin sih sempat gua bongkar sekali ini buat ngeliat nomor mesinnya, ternyata susah banget di dalam sana. Kap mesin diganti juga kemarin jadi kayak gini. Ini ada peredamnya juga, udah dicat. Dalamnya udah dicat semua ya kalau ini ya. Di sini mungkin kalian bertanya di mana akinya. Kalau BMW itu akinya di belakang, jadi di sini nggak ada aki sama sekali. Nanti kita coba lihat ya di belakang. Kita lanjut ke bagasi. Di sini karena 328i udah ada sensor di bawah sini, jadi bukanya cukup kunci di kantong, kita tendang kayak gini, dia kebuka sendiri. Kita lihat dalamnya. Agak berantakan ya. Ini barang-barang anak gua. Jadi di sini bagasinya menurut gua lumayan luas banget, dan ini bisa dibuka dua-duanya. Ini bisa buka dan itu kebuka ke dalam semua. Nanti kita lihat kayak gimana bukanya. Di sini bisa muat 2 koper gede banget. Dan di sini di bagasi ini tadi kita pas bahas di mesin, di sini ada tempat aki. Nah, kita cukup buka kayak gini. Nah, akinya di sini. Di bagian kiri nggak ada apa-apa sih. Ini bisa dibuka nggak? Nggak bisa.
Ini ada lubang output buat ngecas juga. Kalau mau ngecas di bagian sini, biasanya buat vacuum cleaner. Ini ada jaring-jaring juga buat naruh barang biar nggak berantakan. Di situ kita coba lihat, kalau kita buka bagasinya semua. Ini kita bisa lurusin kayak gini, tambah gede banget. Di sini bisa kalian lihat dari sini ke belakang sana nembus. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi dari mulai pintu. Pintu di sini door trim semuanya udah soft touch di bagian bawah sampai bagian bawah aja ini soft touch nih. Ini benar-benar karet nih. Di sininya kulit, ini kulit pakai jahitan merah, sport banget. Di sininya aluminium, silver. Speaker kita udah pakai Harman Kardon karena yang 328i, kalau 320i belum Harman Kardon. Joknya kita karena mobil gua tipe sport, jadi joknya modelnya begini. Di sini udah elektrik semua dan pakai memory seat. Oke, kita udah di dalam. Ini udah benar-benar nyamannya, nggak ada yang gantiin menurut gua. Kalau BMW di mobil BMW itu, gua sebelumnya pernah pakai S90 325i 2008, itu juga sama-sama enak sih tempat duduknya. Tempat duduknya menurut gua bener-bener meluk banget di sini. Kita ngomong dari bagian setir dulu deh. Di sini setir gua udah ganti yang M Sport. Aslinya nggak kayak gini, aslinya agak gendut di sini. Di sini fiturnya apa aja? Di sini ada pedal shift kanan kiri. Yang kanan buat nambah gigi, yang kiri buat ngurangin gigi kalau kita lagi pakai mode sport, manual ya. Di sini ada buat cruise control di bagian kiri, yang kanan buat ini buat telepon, ini buat voice command, sama ini volume. Ini modenya juga bisa ganti-ganti buat radio dan lain-lain. Kita lanjut ke bagian instrumen cluster. Mungkin kita nyalain aja ya biar lebih enak dilihatnya. Oke, ini udah nyala mobilnya. Di bagian kiri ini ada indikator bensin. Ini masih analog semua pakai jarum. Yang bagian kanan agak kanan dikit ini speedometer kilometer per jam. Maksimal speednya di sini 260 km per jam. Bagian kanannya lagi ada RPM sampai 7000 RPM, dan yang paling kanan itu temperatur. Bawahnya dikit itu buat penanda mobil ini dibuka atau enggak, dan ada engine check di sini. Itu artinya ada sesuatu yang belum beres ya. Nah, salah satunya pintu kebuka aja masih kelihatan di sini engine check. Emang bener-bener harus tanpa engine check kalau mau mobil ini bener-bener normal ya. Di sini ada tulisan door open. Di bagian atasnya lagi di sini ada handrem. Bawahnya itu suhu udara di luar. Di bagian bawahnya lagi jam. Di bagian bawahnya lagi ada estimasi bensin itu berapa, dan tapi bisa diganti-ganti, bisa diganti berapa kilometer per liter, average-nya berapa kilometer per jam average kita jalan, dan lain-lain tuh. Pakai tombol yang di bagian kiri. Bisa juga jadi tanggal. Di bagian bawahnya lagi itu berapa odometer ya, berapa kilometer kita udah pernah jalan. Kita lanjut ke bagian tombol-tombol lampu. Di sini bagian kanan ini pakai paling kiri dulu. Ini tombol-tombol buat fog lamp yang lebih agak kanan dikit. Ini ada tombol modelnya kayak kompor gas gitu. Yang paling kiri itu otomatis, yang tengah itu mati tapi DRL tetap nyala. Yang ke kanan dikit itu lampu senja, jadi DRL-nya meredup dan lampu belakang nyala. Terus yang paling kanan lagi itu manual kalau mau nyalain lampu utama. Yang paling kanan itu buat ngatur redup sama terangnya lampu yang ada di dashboard. Kita lanjut di bagian tengah, dari paling atas dulu. Kita mau bahas di tombol-tombol yang ada di atas ini. Ini tombol buat
sunroof buat buka tutup atau naik turunin bisa dari sini semua. Di sini lampu tengah, kanan kiri karena dual zone ya. Di sini udah spionnya udah auto kromatik. Jadi kalau ada orang yang ngedim dari belakang ini otomatis jadi gelap. Kita turun ke bawah dikit. Di sini ada head unit. Ini udah pinter banget. Jadi bisa semua entertainment, informasi semua mobil ini ada di sini semua. Pakai tombol yang ada di bawah kiri sini. Itu mulai dari radio, media, menu, telepon, navigasi, semuanya ada di sini dan problem-problem yang ada di mobil ini semuanya bisa kelihatan di sini. Terus bagian bawah lagi AC udah dual zone. Jadi kanan kiri bisa beda dinginnya. Di sini ada lampu hazard di tengah. Di bawahnya lagi untuk buka tutup kunci pintu. Di bawahnya lagi ini buat AC panas atau dingin. Kita turun bawah dikit. Ini buat semua untuk radio dan di sini buat ada DVD room. Bisa di situ. Agak turun lagi. Ini buat pengaturan AC semua. Ada di sini. Kita langsung ke bagian bawah lagi. Di sini ada tempat penyimpanan, ada 2 biji kanan kiri, cup holder. Di bagian tengah ada tempat buat ngecas. Satu, gua pakai juga. Di bagian tengah sini ada sneleng. Driving mode-nya itu bisa ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan Sport Plus. Agak mundur ke belakang di sini buat ngatur semua yang ada di head unit. Di tengah sini ada handle hand rem. Bagian tengah itu handrest, bisa dimaju mundurin. Dan nggak lupa di semua interior di mobil ini semuanya udah soft touch. Mungkin 90%-nya ya. Yang kita pegang dengan tangan semuanya udah empuk, antara karet atau kulit, bener-bener kulit asli di sini. Oke, kita masuk bagian belakang. Ini kursinya menurut gua nggak enak di bagian belakang yang seri 3. Itu bener-bener keras, terus agak tegak. Tapi untuk gedenya di sini lumayan. Jadi di sini gua tingginya 178, lebih masih oke. Di sini ada AC juga, bisa panas dingin. Terus di sini ada tempat charger. Sini headrestnya ada 3 karena ini juga bisa jadi handrest. Ini ada cup holder di tengah, bisa dilipat. Jadi bisa buat bertiga di sini. Terus sih mungkin itu di atas, bagian atas di sini ada lampu juga. Itu aja sih bagian belakang. Kita lanjut di overall mobil ini. Gua ulangin lagi, ini mobil F30 328i 2014. Ini mobil harian gua, fun to drive, nggak ada yang ngalahin untuk BMW. Kalau untuk driving experience-nya bener-bener nyaman, luar biasa. Interiornya mau seri 3, seri 4, seri M, M2, M3, M4 semuanya bener-bener sama. Jadi kalau di dalam mobil itu mau kita rasanya ya hampir sama sih sebenarnya. Yang intinya kita kalau naik BMW itu bener-bener dimanjakan untuk pengemudinya, karena gua suka nyetir bukan disetirin. Untuk mobil ini gua udah pakai dari 2018, sekitar udah hampir 2 tahun. Pajaknya ini sekitar sekarang 12 jutaan. Gua pakai dulu dari kilometernya pas dapet itu sekitar 30 ribuan, sekarang udah 50 ribuan karena gue emang seneng banget pakai mobil ini. Jadi gue pakai terus. Pas pertama dapat masih ada garansi dan saat itu masih sempat servis gratis, dan kemarin juga kita sempat bikin videonya pas servis pertama kali setelah 5 tahun biayanya berapa, ternyata nggak mahal-mahal amat. Ada di video sebelumnya. Mungkin itu review mobil gua kali ini. Mungkin kalian ada saran buat mobil gua mau diapain lagi setelah gua modif body kit, body beberapa ini. Mungkin velg, kalian bisa rekomendasi gua beli velg di mana atau ban di mana atau apapun itu yang bikin mobil gua tambah oke lah.
Mungkin cukup sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.